Tiga, dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wal huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para pemirsa, para pecinta media Pondok Pesantren Al-Mukhlisin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya sudah menjadi problematika di kalangan manusia, bahwasannya setiap tahunnya pasti ada sebuah pertanyaan, bagaimana hukum kalau menelan air liur di bulan Ramadan atau ketika berpuasa? Apa hukum menelan air liur ketika berpuasa? Maka pertanyaan ini sudah tidak asing kita dengar, sudah sering kita ulang dari tahun ke tahun. Bahkan mungkin di sini saya hanya menegaskan dan mengingatkan bahwasannya hukum menelan air liur menurut mazhab Al-Imam Syafi'i, bahwasanya hukum tersebut tidak membatalkan puasa dan tidak apa-apa. Walaupun air liur tersebut kita kumpulkan lalu kita telan, maka tidak masalah. Menurut mazhab Imam Syafi'i itu tidak masalah dan tidak membatalkan puasa. Namun ada beberapa kategori kapan air liur tersebut tidak dianggap membatalkan puasa. Maka ulama berpendapat pertama bahwasanya air liur tersebut adalah air liur sendiri. Artinya apa? Memang yang kita telan tersebut air liur sendiri. Kalau air liur orang jelas membatalkan puasa. Misalnya memang ini sulit terjadi, tapi biasanya misalnya contohnya seperti ini, ada orang yang ingin mengambil barokah misalnya dengan meminta air liur seorang kiai atau meminta air liur seorang ulama misalnya, tetapi di bulan Ramadan, lalu diminum air liur tersebut ketika di bulan Ramadan, maka air liur tersebut membatalkan puasa. Kenapa? Karena air liur tersebut berasal dari orang lain, bukan berasal dari dirinya sendiri. Jadi yang pertama, air liur tersebut harus miliknya sendiri. Yang kedua, air liur tersebut belum keluar daripada mulut. Maaf, misalnya kalau ada orang ngiler misalnya kan, ngiler keluar air lalu disedotnya kembali, nah maka air liur tersebut akan menjadi batal. Kenapa? Karena air liur tersebut sudah keluar daripada anggota mulut. Nah, misalnya air liur kita sendiri, lalu kita berludah sebuah gelas, lalu kita maaf agak jorok, lalu kita hirup kembali. Nah, maka itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena air liur tersebut sudah keluar daripada anggota mulut. Itu yang kedua. Yang kedua, syarat air liur itu tidak membatalkan puasa, air liur tersebut belum keluar daripada anggota mulut. Syarat yang ketiga, kata ulama, air liur tersebut belum bercampur dengan sesuatu apapun. Air liur tersebut belum tercampur dengan sesuatu apapun. Misalnya kita subuhnya sahurnya makan ayam misalnya, lalu ayam tersebut masih melekat di rongga-rongga gigi kita, sedangkan kita lupa untuk menggosok gigi. Maka di pagi harinya itu
kita menelan air liur, lalu nggak terasa rupanya di dalam air liur kita tersebut ada campuran daripada ayam tersebut, sisa bekas makanan ayam kita tadi subuh. Nah, maka air liur yang kita telan tadi yang bercampur dengan ayam tadi, maka air liur tersebut membatalkan puasa. Atau juga seorang anak kecil yang gemar meminum es krim, lalu es krimnya tersebut ada masih tersisa di rongga mulutnya. Lalu ketika bulan Ramadan dia bermain air liur dan air liur tersebut terasa manis, rupanya yang manis tadi itu adalah sisa bekas es krimnya. Lalu ditelannya, maka air liur tersebut membatalkan puasa. Nah, jadi syarat yang ketiga, hendaknya air liur tersebut belum tercampur dengan sesuatu apapun. Syarat yang keempat kata ulama, air liur tersebut tidak menjadi membatalkan puasa. Syarat yang keempat, air liur tersebut harus tahir, harus suci. Nah, maaf misalnya gusik kita berdarah. Nah, maka campuran darah dan air liur, campuran darah gusik dan air liur tadi, ketika kita telan, maka bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena air liur tadi sudah bercampur dengan najis, itu darah daripada gusik kita. Nah, dan itu yang harus kita perhatikan. Ada 4 syarat air liur tersebut tidak membatalkan puasa. Pertama, air liur tersebut bukan air liur, pertama air liur tersebut air liur dia sendiri. Yang kedua, air liur tersebut belum keluar daripada anggota mulut. Yang ketiga, air liur tersebut belum bercampur dengan sesuatu apapun. Yang keempat, air liur tersebut harus keadaan suci, itu tahir. Nah, mungkin ini dapat dipahami dan dapat dimaklumi. Kiranya kurang paham atau masih ada kekurangan atau masih ada kesalahan, mohon ditegur dan dimohon maafkan. Nah, ini permasalahan yang sering terjadi di setiap bulan Ramadan, dipertanyakan kepada para guru, dipertanyakan kepada para ustadz, dan mudah-mudahan ini dari video ini dapatlah kita pahami bersama-sama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.